Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Hamam Waluyo. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kedua, hasil tromol tarawih tadi malam sebesar Rp1.800.000. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan rezekinya dan mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin. Ketiga, kepada adik-adik soleh dan soleha semua, tolong saat sholat dan ceramah bisa menjaga ketenangan, mainnya nanti setelah sholat selesai. Keempat, kami menghimbau kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker. Dan yang terakhir, akan ada pembacaan tilawah Al-Quran dari adik TPK kita, Aurel. Kepada adik Aurel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan adik dari TPG kita. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz Hamam Waluyo dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Widianto, jajarannya, dan juga jamaah semuanya yang tidak bisa sebut satu. Mudah-mudahan kita semuanya pada kondisi iman yang terbaik, kesehatan yang terbaik. Juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa kita tunjukkan pada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, ikut beliau. Dan kita berdoa agar senantiasa tergolong termasuk pada golongan yang nantinya akan bertemu dengan Rasulullah SAW di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita telah masuk ke malam yang keberapa di sini? Ada 21, ada 22. Bagian 21 mengatakan ini ganjil. Bagian malam 22 ini mengatakan ini malam genap. Artinya tahun ini bisa jadi semuanya ganjil pas semuanya genap. Maka tema malam ini diberikan pada saya adalah bagaimana maksimalkan ibadah di 10 hari terakhir di Ramadan ini. Ya sudah, artinya tidak ada ganjil genap karena memang begitulah ayatnya, begitulah hadisnya. Jadi kita itu disuruh Rasulullah SAW untuk mencari kemuliaan di bulan Ramadan itu, terutama di 10 malam yang terakhir.
Nah, Rasulullah SAW itu kalau 10 malam terakhir itu memang punya intensitas ibadah yang lebih. Kalau masuk ke ganjilnya lebih lagi. Jadi bukan hanya bulan Ramadan 10 terakhir yang ganjil saja, tidak, tapi 10-nya itu semuanya lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Nanti waktu ganjil maka lebih maksimal lagi. Jadi yang puasanya mulainya waktu itu hari Sabtu, berarti ini masuknya ke genap. Genap dua ya. Yang mulainya hari Ahad berarti ini kan ganjil. Ya udah diniatin masing-masing. Kalau ganjil, startnya ganjil berarti itulah malam yang harus lebih maksimal kembali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, di malam ini saya akan ngasih 3 tips amal ibadah yang harus kita maksimalkan di 10 malam di bulan Ramadan ini. Karena memang ayatnya malam. Wal fajr, terus walayalin ashr. Dan demi 10 yang ganjil. Walayalin ashr. Nah, 10 itu yang mana? Di antara tafsir yang paling mutabar mengatakan di antaranya adalah yang masuk adalah 10 Ramadan yang terakhir. Sebagian lagi mengatakan 10 awal Muharram. Sebagian lagi mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Alhamdulillah kita masuk di sini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kita sama-sama tahu di 10 malam terakhir Ramadan ini kemungkinan besar akan kita jumpai yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ayatnya juga jelas, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahu khair, Pak? Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamah. Berarti apa khair? Yang terbaik di antara kalian, kan gitu kan? Berarti kalau khairum min alfi syahr berarti lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan sama dengan 10 bulan, sama dengan 1000 bulan, bukan sama, tetapi lebih baik. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, sedekah nih. Yang pertama ini sedekah. Bapak Ibu tadi sedekah misalnya kencreng dari jalan itu 10.000. Kalau malam hari ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti 10.000 itu jauh lebih baik daripada 10.000 yang dilakukan selama 1000 bulan. Nah, kalau tadi misalnya nggak sempat, nanti pulang langsung masih malam transfer. Ini butuh berapa DKM begitu ini, transfer sama. Sekarang mah nggak harus pakai tromol, sudah canggih sekarang. Pakai QR macam-macam. Pakai OVO, pakai apa lagi? GoPay, macam-macam dah. Anak-anak yang milenial ini lebih paham kan karena kita. Tapi sedekah itu memang sesuatu yang harus kita dawamkan, Pak, 10 terakhir ini. Karena kita tadi nggak tahu kan yang mana, apakah mam 21, 22, 23, 24 atau mungkin mam 30, nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu punya misalnya alokasi dana 1 juta, bagi 100 sampai 10 juta kan. Tapi kalau pas sejutanya itu sekali malam 21 pas juta, untung juga. Tapi kalau enggak berarti zong. Enggak zong sih, maksudnya kalau mau mencari tadi Lailatul Qadar tadi itu ya udah bagi 10 itu trik misalnya ya. Tapi Bapak Ibu yang harus kita ingat bersama, kita bersedekah, kita melakukan ibadah apapun itu, boleh hitung-hitungan silakan. Tapi kalau saya sarankan janganlah. Kenapa? Allah itu Maha Kaya, Bapak Ibu. Maha Kaya. Ayatnya kan jelas. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Gitu. Orang yang melakukan sedekah, berinfak dan Allah itu seperti sebuah
biji, ambatat sab'an sanabil, akan dilipat menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumratin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji. Kalau itu hitungan boleh, tapi ingat wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau itu melipat gandakan bagian dikehendaki dengan pelipat gandaan yang tanpa batas. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau saya sarankan rugi. Misalnya hitung-hitungan, nanti kalau 100 kali entah dapat 700 dapat sekian-sekian. Kita levelnya harus di atas itu Bapak Ibu. Terserah kita mau dikasih kepada Allah. Yang jelas sedekah ini niatnya adalah agar Allah ridho kepada kita. Selesai sudah. Karena kalau kita sudah dapat predikat radhiyallahu anhu beberapa sahabat, kalau ridho pada kita aman Pak sudah. Gara-gara kita sedekah dengan Allah ridho, selesai masalah kita di akhirat itu selesai. Masalahnya kalau kita sedekah tapi tidak diridhoi karena niatnya salah, niatnya karena riya, niatnya mungkin karena nggak enak, yang lain pada sedekah masa saya nggak sedekah dan seterusnya. Ini yang harus diluruskan kembali niatnya. Nggak penting juga mau berapa, kalau bisa banyak walhamdulillah, tapi kalau nggak sedikit nggak ada masalah, tapi sedekah iya. Karena 10 terakhir Ramadan ini nggak tahu kapan terang lagi. Apakah tahun depan kita masih masuk? Kalau kita lagi Ramadan tidak, kita nggak tahu. Tapi jelas sekarang ini kita akan masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Sedekah. Nggak bisa sedekah di masjid, sedekah ya di mana saja, misalnya ada Pak Ogah, misalnya di pinggir jalan kita kasih, minta siapapun. Tapi niatkan di Ramadan yang 10 ini jauh lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Sedekah. Amalan kedua Bapak Ibu itu qiyamul lail. Salat mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Karena hadisnya jelas sekali. Man qoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan qoma yakumukum, berdiri, mendirikan Ramadana, bulan Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, dan penuh keimanan dengan mengharapkan betul-betul pahalanya dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapus dosa-dosanya semuanya yang telah lalu. Imam Nawawi mengatakan kecuali dosa besar harus bertaubat. Tapi semua dosa yang kecil-kecil Pak, dosa ya tanpa sadar mungkin menggunjing, atau mungkin yang dosa-dosa kecil lainnya misalnya, atau yang jelas bukan dosa besar, dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan sudah qiyamul lail tarawih, ini kita sama-sama selesai, nanti tambah malam bangun lagi. Ya ayyuhal muzammil, terus qumil laila illa qalila, walaupun sebentar nggak apa-apa. Itu ayatnya jelas. Bagi Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, jadi bangun. Kalau masjidnya ada yang ngadain qiyamul lail, ikut, alhamdulillah. Kalau imamnya kepanjangan nggak kuat, udah 2 rakaat istirahat misalnya. Sholat sendiri boleh, nggak ada masalah. Tapi sholat qiyamul lail itu harus. Jangan pakai hadis, Ustaz kan man qoma mal imam kutibat lahu sholatan lailan kamilah kama qala. Siapa yang sholat sama imam sampai selesai maka dia ditulis seperti sholat semam suntuk. Jangan pakai hadis itu lagi. Kalau itu sama berarti nggak ada peningkatan dengan sebelumnya. Jadi tarawihnya jalan, qiyamul lail juga harus ditingkatkan kembali. Itu Rasulullah SAW. Jadi yang kedua adalah qiyamul lailnya, sholatnya. Nanti kalau siangnya ya berarti nggak sholat juga, ada sholat duha sebenarnya. Kalau sholat wajib sudah nggak dihitung lah ya. Ada sholat misalnya sholat syuruk, tetap diamalkan. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang terakhir, yang ketiga ini amalannya adalah tilawatul Quran. Harus yang belum khotam, niatkan sebelum terakhir ini Pak, khotamkan. Misalnya masih sisa 10 juz misalnya, ya sudah, berarti 1 hari jangan 1 juz, 2 juz. Kalau 1 juz sama dong, dengan 20, tambah lagi.
ada peningkatannya. Kalau yang sudah khotam, tambah lagi. Saya sudah khotam 10 terakhir, 10 tamat sudah khotam. 10 terakhir harus tambah lagi. Saya kasih sebuah hadis apa Ibu? Hadis qudsi. Kullu amali abdan, kullu amali ibnu Adam, setiap amal ibnu Adam, kita semua itu yudha'af lahu, dilipat gandakan untuknya itu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dhi'fin, dilipat menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Wa saumuli wa ana ajzibin, dan saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Amalan selain saum itu Pak, tilawah kita termasuk, itu dilipat menjadi 10 hingga 700 kali lipat hingga tanpa batas. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Pernah gitu Mbak? Basmalah berapa huruf? 19 kan? 19 dikali per hurufnya berapa bajikan? 10 kan? Kali 10 di luar Ramadan tuh berarti 190 bajikan 2 Ramadan. Dari Ramadan dilipat jadi 10 kali lipat lagi. Jadi berapa? 190 kali 10 berapa? 1.100 kali 700 kali lipat berapa? Nah kalau dilipat tanpa batas bagaimana? Ini yang peluang yang harus kita lakukan di 10 terakhir Ramadan ini. Di tilawahnya kencengin lagi Pak, kencengin. Salah-salah saat nggak apa-apa. Yang penting sudah maksimal berusaha. Karena ayatnya warattilil Qur'ana tartila. Rattil, tartilkan Quran itu tartila, setartil mungkin. Artinya ada usaha untuk mentartilkan. Kalau sudah berusaha mentok usahanya, insya Allah tidak ditulis sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau salah, sadar salah berarti harus pulang. Jadi kalau Bapak belum bisa, masih terbata-bata, tetap dihitung sebagai kebajikan. Nah, tapi kalau misalkan tilawah kemudian tahu salahnya, tapi kemudian tidak mengulang kesalahan itu, tapi terus diterjang kesalahannya, itu baru yang disebut dengan ya tidak mengikramkan Quran, tidak memuliakan Al-Quran. Tetapi kalau masih terbata-bata pun, tapi sudah berusaha belajar, maka dihitung tetap kebajikan. Hadisnya jelas sekali. Waladiyat tata'ata, dan yang terbata-bata bahwa alisyakun lahu ajron, tapi dia terus punya rohbah keinginan untuk baca Quran, maka baginya 2 pahala. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, amalannya apa tadi 10 Ramadan ini terakhir? Pertama sedekah, yang kedua qiyamul mulail, yang ketiga tilawah Quran. Dari 3 ini yang paling utama yang mana? Yang paling utama, yang paling gampang mana Pak? Sedekah, qiyamul lail, atau baca Quran? Baca Quran Pak, modal A doang. Nun, nah, berapa tuh? 10 kali 700 tadi. Gitu. Kalau ada jemaah awal kok nggak baca Quran 10 terakhir, aneh. Ya, 10 Ramadan terakhir ini kok nggak baca Quran, itu orang-orang yang aneh. Paling gampang Pak, modal kita cuma bersuara aja, niat ya Allah saya mau tilawah di masjid, itikaf, banyak tilawah dah, paling banyak. Punya duit, tambah sedekah. Badan sehat, ya sholat. Gitu. Mudah-mudahan 3 hal ini kita ingat-ingat, kita bisa maksimalkan di 10 tahun ini. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang makin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Aku lihat ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.